Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan Mars Pelkat GP. Selamat malam, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya kita dapat berjumpa dalam ibadah Pelkat GP. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Teristimewa pada hari ini kami boleh beribadah gerakan pemuda. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawakan hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Amin.
Adik-adik gerakan pemuda yang kami kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu, mari kita persiapkan pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Habakuk pasal 2 ayat 6b sampai 8. Sekali lagi, Habakuk pasal 2 ayat 6b sampai 8. Biarlah Alkitab itu tetap terbuka dan mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Kiranya kuasa Roh Kudus berkarya bagi kami semua, sehingga kami dapat membaca, mengerti kekayaan firman Tuhan yang akan disampaikan, dan dapat kami terima dan nyatakan dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab hari ini, yaitu Habakuk pasal 2 ayat 6b sampai 8 yang menyatakan, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Hosiana. Selamat malam adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Adik-adik pemuda kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar dalam berita atau kita melihat kejadian-kejadian tentang penindasan, tentang penganiayaan, ketidakadilan, hukum dibuat terbalik. Itu ada dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat sekarang ini. Dan itu seperti kejadian yang biasa dalam kehidupan kita saat ini. Hal itu juga terjadi dalam bacaan kita pada malam hari ini melalui Nabi Habakuk. Itu kita bisa baca dari Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Di sana dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu,
penindasan, tetapi tidak kau tolong? Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Adik-adik kekasih dalam Yesus Kristus, penindasan itu sudah terjadi. Dia menyampaikan kepada umat pada waktu itu bahwa mereka itu akan ada penghukuman yang akan terjadi bagi mereka. Nah, adik-adik kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa terjadi hal-hal seperti itu? Terjadi penindasan, ketidakadilan, penganiayaan. Pertama, karena ada kekuasaan, ada kekuatan, ada kesombongan, ada keangkuhan yang terjadi di dalam kehidupan umat pada waktu itu. Sehingga dengan kekuatan, dengan kesombongan, keangkuhan itu mereka pakai untuk menindas orang-orang yang kecil, orang-orang yang terpinggirkan. Sehingga orang-orang lemah itu benar-benar tidak berdaya. Hukumnya yang benar dibuat salah, yang salah dibuat benar. Gambaran itulah yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Bagi mereka yang melakukan itu ada penghukuman. Adik-adik kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sebagai orang percaya, apa yang akan kita ambil dari bacaan kita pada malam hari ini? Untuk menggambarkan kita sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan. Atau bisa dikatakan warna kehidupan anak-anak pemuda Kristen. Yaitu pertama, jangan karena kita pintar, jangan karena kita mampu, jangan kita merasa kuat, kita mengecilkan atau kita memberikan mereka yang lemah, yang kecil itu tidak diperhatikan atau gampang untuk dianiaya atau gampang untuk ditindas. Tidak demikian. Kita harus gunakan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan setia dan taat kepada Tuhan. Karena kalau kita hidup rendah hati, setia dan taat kepada Tuhan, maka kesombongan, keangkuhan, apa yang ada pada kita yang menimbulkan tindakan-tindakan yang akhirnya jatuh ke dalam dosa, itu akan hilang. Karena kasih Tuhan ada dan kita hidup di dalam Tuhan. Nah, bagi kehidupan kita orang percaya, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Hari lepas hari mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Warna itu yang harus nampak dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Sehingga dimanapun kita berada, kita pergi dalam kuliah, dalam bekerja, dalam belajar, dalam pergaulan. Itu nampak warna kehidupan anak muda yang setia, taat kepada Tuhan, rendah hati, ada kasih. Sehingga dimanapun kita berada, itu ada berkat Tuhan hadir di sana. Dan kita orang melihat, oh demikian mereka
anak-anak Tuhan yang punya warna tersendiri. Itulah identitas kita sebagai anak muda. Jangan menampakkan identitas yang kabur. Kalau kita menampakkan kesombongan, keangkuhan, maka disitulah letak kejatuhan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, mari anak-anak muda kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kita nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita setia dan taat kepada Tuhan dan rendah hati dimanapun kita berada. Karena itulah yang diinginkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk nyatakan dalam setiap kehidupan kami dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 101:07. Ikutlah Tuhan dalam terang dan apa yang seterusnya. Adik-adik Gerakan Pemuda, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan di malam hari ini. Yang di dalamnya kami mengucap syukur terima kasih, karena Tuhan telah menegur, mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak muda yang punya identitas pemuda Kristen yang rendah hati, setia dan taat, hidup bergaul akrab dengan Tuhan Yesus hari lepas hari. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat nyatakan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Baik dalam keluarga, rumah tangga, baik dalam pekerjaan, di kantor, baik dalam pendidikan, kuliah, dimanapun kita berada, dalam pergaulan. Tuhan tolong berkati, mampukan kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami senantiasa kepadamu, sehingga kasih Tuhan itu nampak senantiasa dalam sikap hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja yang ada di Indonesia. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada di Bekasi. Tuhan berkati segala kegiatan dan pelayanannya. Kami berdoa untuk Majelis Sinode Mupel Bekasi dalam tugas tanggung jawab mereka. Tuhan mampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas-tugas
pelayanan untuk GPIB di Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan TNI, Polri. Tuhan berkati mereka, tanggung jawab mereka, terlebih bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai duduk dalam pemerintah bangsa dan negara. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh menampakkan kehidupan orang percaya yang taat setia kepada Tuhan dinyatakan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi para dokter, perawat, petugas rumah sakit yang menangani vaksin khususnya di Indonesia. Tuhan berkati agar supaya semua dapat terlaksana dengan baik seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi para korban bencana alam yang terjadi di Indonesia ya Tuhan. Kiranya bagi mereka yang terdampak, Tuhan tolong mereka, sayangilah mereka, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di Jemaat GPIB Bekasi, para pendeta PHMJ, para koordinator sektor, diaken, penatua dari sektor 1 sampai 9 dan Pospel Karangsatria, pengurus ke-6 Pelkat dan komisi-komisi. Tuhan berkati semua kegiatan pelayanan tanggung jawab mereka agar semuanya dapat menjalankan tugas pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan di dalam Jemaat GPIB Bekasi dapat berjalan dengan baik dan semua yang terlibat dalam pelayanan diberkati dan dimampukan oleh Tuhan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk pengurus gerakan pemuda dan seluruh gerakan pemuda yang ada di Jemaat GPIB Bekasi dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka, dalam mereka mencari pekerjaan. Bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati mereka semua. Jangan tinggalkan mereka ya Bapa, karena kasih sayang Tuhan itu mereka rindukan untuk mereka boleh dapat nyatakan dalam setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk tim multimedia, sound system, dan Satgas COVID. Tuhan berkati tugas-tugas mereka sehingga terlaksana dengan baik. Kami berdoa khusus untuk anak-anak yang kelas 2 SMA, kelas 12 SMA dan SMK dalam ujian sekolah yang akan mereka hadapi. Tuhan berkati, berikan mereka kepandaian, hikmat yang datang daripada Tuhan agar mereka dapat mengikuti pendidikan ujian dengan baik dan mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, khususnya bagi yang bertugas pada malam hari ini, organis, pemandu lagu, liturgos, petugas sound system dan Satgas COVID. Tuhan berkati mereka hari ini. Mereka telah meluangkan waktu mereka untuk pelayanan di dalam Jemaat GPIB Bekasi. Kiranya kasih sayang Tuhan menaungi kehidupan mereka, rumah tangga mereka, dan hari lepas hari diberkati oleh Tuhan. Tolong Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan dan syukur kami Bapa. Sempurnakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
menyatakan berkat kepada kita, marilah bersyukur dengan memberi persembahan. Firman Allah berkata dalam Hagai 1 ayatnya yang ke-7 dan ke-8, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Sampaikan persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 84 baitnya yang pertama dan yang kedua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini boleh berkenan kepadamu. Amin. Kita tetap berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 3, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu.
Bukalah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.